Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Offianti dengan NPM 1991. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran ESUR. Jadi, model pembelajaran ESUR adalah kerangka perencanaan pembelajaran yang berbasis teknologi dan media, di mana model pembelajaran ESUR sendiri adalah akronim dari langkah-langkah yang menyusunnya. Langkah pertama adalah analisis learner atau menganalisis peserta didik. Pada tahap ini dilakukan pada awal proses pembelajaran berlangsung atau awal semester. Nah, jadi hal-hal yang perlu dianalisis adalah demografis atau usianya, jenis kelamin, latar belakang budaya. Lalu yang kedua adalah jenis pendekatan yang kita lakukan. Itu dapat berupa pendekatan andragogik atau pedagogik. Untuk anak SD dapat dilakukan pendekatan pedagogik. Nah, lalu yang selanjutnya ada kompetensi umum. Kompetensi umum itu berupa minat belajar, motivasi belajarnya, dan kebutuhan khusus. Yang selanjutnya ada kompetensi awal. Kompetensi awal ini adalah pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik sebelum proses pembelajaran berlangsung. Yang terakhir ada gaya belajar. Gaya belajar ini dapat berupa audio, visual, atau kinestetik. Hal ini dilakukan agar pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya adalah stage objektif atau merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi, merumuskan tujuan pembelajaran ini adalah tahapan awal persiapan sebelum pembelajaran. Jadi, guru itu merumuskan apa yang harus digapai oleh peserta didik. Hal ini meliputi hasil pembelajaran yang diharapkan, rubrik penilaian kursus, keterampilan atau konsep yang harus dimiliki siswa, lalu ada tingkat keakuratan. Yang keempat ada kondisi saat siswa menunjukkan hasil belajar. Tip metode, media, dan material atau memilih metode, media, dan material. Tahapan ini guru itu memilih alat atau strategi yang dapat membantu proses pembelajaran. Pilihannya dapat meliputi metode pembelajaran itu dapat berupa metode diskusi, ceramah, proyek, tanya jawab, dan lain sebagainya. Lalu ada medianya, itu dapat berupa media gambar, media audio, media video pembelajaran, ada poster, komik, dan lain-lain. Lalu ada materi ajar, itu dapat berupa buku teks, artikel, modul, dan lain-lain. Guru juga dapat mengembangkan materi baru atau menggunakan materi yang sudah ada. Tahap yang ketiga ada require learner and participation atau melibatkan partisipasi siswa. Jadi, selama proses pembelajaran berlangsung, siswa itu harus aktif terlibat dalam berbagai kegiatan. Contoh aktivitasnya adalah diskusi kelompok. Nah, jadi dalam diskusi kelompok itu siswa itu harus terlibat dalam proses diskusinya itu. Jadi siswa mengobrol, berdiskusi, tetapi mendiskusikan materi yang sedang diajarkan. Ya, lalu ada yang kedua adalah ikut terlibat dalam kegiatan kolaboratif dalam kelompok kecil, dan yang terakhir adalah penilaian formatif. Nah, jadi dalam penilaian formatif itu siswa harus terlihat aktif gitu. Misalnya kita menyampaikan pertanyaan berupa kuis gitu, siswa itu antusias dalam menjawab pertanyaan yang kita berikan. Yang terakhir ada evaluation and revisi atau evaluasi dan revisi. Tahap ini dilakukan di akhir semester atau setelah kegiatan pembelajaran. Yang dievaluasi adalah efektivitas penyampaian materi. Nah, pada tahap ini kita tuh harus mengevaluasi materi yang kita sampaikan itu apakah efektif atau tidak. Peserta didik itu menyukai penyampaian materi kita atau tidak. Lalu yang kedua ada kesesuaian media dan materi. Nah, kita tuh harus mengevaluasi apakah materi yang kita sampaikan itu sesuai dengan kebutuhan yang sudah kita tentukan di tujuan awal, ataukah
melenceng jauh gitu. Lalu yang terakhir adalah hasil belajar siswa. Jadi kita perlu mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Misalkan hasil belajarnya sudah baik, berarti kita dapat menggunakan metode tersebut atau media yang kita berikan itu, kita ulangi lagi menggunakan media itu, lalu kita lihat misalkan nanti hasilnya tiba-tiba tidak sesuai dengan harapan kita lagi, berarti kita harus merevisi proses pembelajaran tersebut agar dapat meningkatkan hasil pembelajaran di masa mendatangnya. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.